Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi radi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyairin wa syakirin. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan para juriah itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang ada di tengah-tengah kita yaitu Habib Qasim, Wakil Alkab, kemudian Habib Zaid bin Hamzah Al-Habsyi, kemudian Habib Hamzah bin Ahmad Sufyan Al-Idrus, dan para habaib yang lainnya. Kami tidak menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak merasa hormat dan takdim kepada mereka semuanya. Yang harapan kita semoga dengan kehadiran cucunya baginda Nabi Muhammad SAW, majelis kita mendapat barakah dan nazar pada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Para alim ulama, guru-guru agama yang senantiasa hadir di majlis itu adalah guru kita, Guru Ahmad Ghazali, Guru Ahmad Qusairi, kemudian Guru Saleh dan juga Guru Sawabari dan guru-guru yang lainnya. Juga kami dari merupakan satu persatu. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib, para alim ulama, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan kodrat dan irada jualah sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sehingga sampai tempat yang mulia ini, majlis sebagaimana mudah-mudahan majlis ini bisa menjadikan suragan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita malam hari ini membahas, mudah-mudahan pembahasan kita ini terutama kepada Al-Fakir sendiri dan para jamaah sekalian, yang kita bicarakan tentang masalah menjaga hati kita, karena hati fungsinya adalah semua apa yang akan terjadi dan sedang terjadi dan sekarang masa terjadi itu adalah fungsinya memang di hati kita. Mari kita sama-sama untuk supaya ibadah kita dan lain sebagainya itu menjadi manfaat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anggota-anggota tubuh yang lain, jadi tubuh yang lain itu karena adalah hati. Apabila hati berkritik demikian, maka anggota yang lain terutama anggota tujuh yaitu adalah seperti lidah, tangan, mata, kaki, ada 7 anggota. Itu senantiasa mudah-mudahan kita sama-sama dapat menjaganya, karena adalah yang demikian ini menjadi kepala dari para kepala ibadah. Karena apabila hati tidak bersih, hatinya kotor dan sebagainya, maka itulah ibadah kita nanti akan campur macam dan sebagainya. Wahai para saudara, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang baik lahir dan batin. Memang kita harapkan ya, tapi dengan pertolongan Allah jualah kita dapat menjaganya. Kita mohon
karena kita tidak ada upaya, terkecuali perkara ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekedar kita ikhtiar usaha yang semoga ikhtiar usaha itu dapat itu adalah dengan berjalan dengan baik di lahir kita, baik di batin kita, dan berjalan lurus di atas itikat kebenaran. Memang hati namun etikatnya salah, nanti akan menjadi rusak semuanya. Dan pengamalannya, ketahuilah sungguhnya tugas penting bagi setiap mukmin adalah menjaga hati dan anggota tubuh yang ada di badan kita. Kita jaga baik-baik ya. Mencurahkan tenaga dalam memeliharanya hati serta menjaganya hati dari hal-hal yang dimurkai Allah. Banyak kita yang dimurkai Allah, artinya Allah itu tidak senang dan dibencinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu harus menggunakan dalam hal-hal yang dicintai Allah dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran kita, telinga ya, namun kita mendengar dengan kuping telinga, daun telinga, tapi Allah mendengar dengan pendengarannya. Jadi kita tidak bisa berbuat semaunya kita, karena Allah mendengar dengan pendengarannya. Tidak seperti kita pakai kuping telinga namun jauh, karena mendengar sudah. Tapi Allah sekalipun jauh, terdinding beton bagaimanapun, tetap Allah Ta'ala mendengar. Jadi kita tidak bisa berbuat yang salah, apalagi yang sudah dicaci, apalagi sudah yang tidak diridai oleh Subhanahu wa Ta'ala. Wal basara wal fuada, penglihatan kita ya terbatas, kita melihat dengan mata, Allah melihat dengan penglihatannya. Itulah kita sampingkan dengan kitab Usuluddin, yakni adalah kita sifat 20 tauhid, supaya kita sambil kembali mengembalikan permasalahan itu, jangan sampai kita bisa berbuat ibadah, jangan sampai bisa kita yang dapat demikian begitu begini, tetapi Allah jualah yang memperkarakan semikian itu, baik pendengaran, penglihatan, dan wafuada dan hati. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya ya, itu semuanya. Nah, dilakukan apa oleh tangan, oleh kaki, pendengaran telinga, mata melihat apakah yang diperintahkan, dengar apakah yang disuruh didengar, apa tidak. Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hati dan anggota tubuh adalah nikmat Allah yang terbesar atas hamba-hambanya. Imam ya kan. Maka siapa yang menggunakannya hati untuk mentaatinya dengan hal-hal yang dicintainya, serta memanfaatkan setiap anggota sesuatu dengan kegunaannya, ia pun telah mensyukuri nikmat dan berbuat baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala orang yang bersyukur dan pahala orang yang berbuat baik. Ya kan, kita yakin memang apabila kita berbuat satu, Allah Ta'ala menggantikan 10. Ya kan, itu kebaikan. Tapi kita berkejuatan satu dibalas satu, mancing banding ya, alhamdulillah ya. Jadi orang yang bersyukur dan pahala orang yang berbuat baik. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang berbuat baik.
Sebaliknya, siapa yang menggunakan hatinya dan anggota-anggota tubuhnya untuk melawan perintah dan mengabaikan serta menyia-nyiakan dan tidak memeliharanya, maka ia pun telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala pada suatu anggota itu. Di samping itu, ia akan mendapat celak dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas maksiat yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi kita dasarnya semuanya anggota tubuh kita ini apabila kita berbuat baik jadi saksi semuanya. Apabila kita berbuat jahat, anggota tubuh kita semuanya disaksi juga nanti. Karena kau ngilang di hadapan Allah, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dimanapun di hadapan pengadilan tidak bisa mengelak. Memang artinya masuk surga karena rahmatnya Allah, masuk neraka dengan keadilannya Allah. Memang, ya kan, memang harus diadili kita. Ada keadilan, ya kan. Apabila jahat masuk neraka, apabila baik masuk surga. Memang keadilannya memang Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasibun. Surah Yasin, ya kan. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Memang mulut ditutup, bungkam, ya kan. Tidak bisa berkata-kata, tetapi ya kan, tetapi yang mana berkata kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Apapun namanya kerjakan, dahulunya tangan jadi saksi, kaki menjadi saksi, dan sebagainya. Semuanya anggota tubuh itu menjadi saksi perbuatan kita, baik perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Itulah supaya kita dapat berhati-hati. Namun bisa kita jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan, karena sudah disaksikan oleh tangan kita sendiri, bukan Allah. Allah menyaksikan juga. Allah menyaksikan, itu ada melihat dan penglihatannya, mendengar Allah dengan pendengarannya, ya kan. Semuanya itu sudah disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi itu anggota kita, anggota tubuh kita yang menyaksikan. Jadi double. Sudah Allah yang menyaksikan dengan sifat-sifatnya, ya kan? Kemudian anggota tubuh kita. Adapun hati adalah pemimpin anggota-anggota tubuh, dan di atasnya berputar kebaikan dan kerusakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasad mudghah idza salaha jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahia al-qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh ada segumpal daging, itu hati. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah daging itu adalah hati. Jadi disitulah artinya ungkala imamnya di dalam tubuh ini, baik yang manapun, gerak-gerik yang manapun, adalah hati yang ampun bimbingannya. Jadi kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala itu berikan gerak hati kita kepada perbuatan yang baik dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, karena kita tidak daya tidak upaya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita serahkan. Itu adalah baik perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala,
apalagi yang dari Allah Subhanahu wa taala kita minta supaya dapat melaksanakan yang disuruh dan supaya bisa meninggalkan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja dulu, kita sedikit kita sambung, kita minta ambil barakahnya itu para habaib kita Hamzah kita Masukian itu sekalipun sedikit, mudah-mudahan setiap minggu subuh kami baca sedikit, kami sambung dengan para habaib dan siapa minta ya kan kita sambung ya. Nah, kepada beliau kami mintakan dan kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.